Praktikum pemrograman SQL kali ini akan membahas tentang view dan constraint. Mari kita mulai OSM kuliah online. Untuk praktikum kali ini kita akan mulai dengan membuat atau merestore ulang database Nodewin dengan datanya Nodewin. Itu untuk bagian view-nya kita akan menggunakan Nodewin. Lalu nanti sebenarnya untuk yang constraint itu bebas, kita tidak perlu menggunakan Nodewin. Anda bisa menggunakan database yang lain, tapi saya akan tetap pakai Nodewin saja supaya lebih sederhana. Baik, yang pertama kita akan mencoba membuat view, ya. Saya sudah aktif di Nodewin. Saya coba buat view. View itu sintaknya kurang lebih seperti ini. Create view. Biasanya view itu diawali dengan kata atau huruf V atau VW seperti ini atau kata kunci view gitu ya. Untuk penamanya untuk membedakan antara view dengan tabel. Karena seperti kita tahu bahwa sebenarnya view itu virtual tabel. Jadi sebenarnya dia seperti tabel. Untuk membedakan biasanya namanya diberi awalan seperti itu. Oke, ini contohnya adalah membuat view ya. Utah customer, kita mengambil customer yang dari state Utah, kodenya UT ya. Saya jalankan. Di sana bawah terlihat affected row 0, found row 0, tapi nggak ada errornya. Jadi karena ini memang hanya meng-create saja, tidak ada hasil bukan query, jadi nggak ada hasilnya, tidak bisa dilihat. Ya, untuk melihat kalau yang menggunakan designer memang bisa klik di sini gitu ya. Klik-klik itu nanti biasanya akan terlihat bahwa di sana ada view, tetapi buat yang menggunakan command line itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini, show full tables. Dia akan menampilkan seperti ini. Ini ada daftar tabel, base table atau yang view. Ya, ini tadi yang barusan dibuat VW underscore Utah underscore customer ya, view Utah customers. Atau kalau mau melihat hanya view saja, saya nggak mau lihat tabelnya, view-nya apa saja yang sudah kita buat. Nah, seperti ini bisa dibatasi dengan where. Ya, jadi ini perintahnya walaupun bukan select, tapi bisa dibatasi dengan where. Nah, jadi saya menampilkan yang tipe tabel tab-nya adalah view. Nah, sekarang kalau seperti ini cara pakainya bagaimana ya? Seperti kita memanggil tabel biasa, ya. Seperti kita menggunakan tabel biasa, kita bisa menggunakan perintah select. Seperti ini misalnya, ya. Atau kita mau ngambil nama perusahaannya dengan city-nya, dengan state province-nya. Nah, seperti ini. Ini mau kasih where juga bisa. Ya, tentunya harus yang sesuai ya. Nah, misalnya seperti ini saya ngambil yang company X. Itu bisa, jadi seperti itu. Ini mau di order juga tetap bisa. Ini tentunya hasilnya nggak ada bedanya, tapi bisa gitu ya. Artinya kita bisa menggunakannya persis seperti tabel biasa. Lalu kita akan coba ngedrop, ya kita hapus view-nya. Kita akan coba ganti perintah create-nya jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini tidak ada masalah, tidak ada pesan error. Ya. Lalu saya bisa select. Select from view Utah customer. Seperti ini. Jadi karena tadi sudah saya berikan perintah order by company, maka dia diurutkan berdasarkan
company-nya, ya, dia mulai dari order by company tapi descending ya, DSC, maka dia diurutkan dari company X dulu baru company I. Kalau saya select, jadi dari company X, yang muncul dari company X dulu baru company I. Tapi kalau saya order by ID, ya dia kan menjadi company I dulu baru company X. Ini sekaligus seingat saya ini ada revisi dari kata-kata saya bahwa ketika meng-create view kita tidak boleh memberikan order by, ya. Jadi boleh ya memberikan order by, boleh setidaknya ini confirm di MySQL. Walaupun kemudian kita boleh juga mengubah ordernya lagi ketika kita panggil. Lalu kita juga bisa membuat view yang semacam ini, ya, yang ini lebih kompleks. Kalau tadi hanya untuk membuat where, nah ini lebih kompleks, menggunakan grouping. Kita mau melihat atau kita membuat view untuk customer per city. Jadi ada berapa banyak customer untuk setiap city ya. Kita group by city, lalu selectnya city, count city. Jadi ada berapa banyak customer untuk setiap kota. Ini saya create, lalu saya select. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ya, sekarang yang jadi masalah ya, yang ini walaupun tampaknya nggak ada masalah, tetapi sebenarnya ada yang error. Kalau saya mau kayak ini kan selectnya bintang. Kalau saya mau mendefine kolomnya, ya, kolom pertama dan kolom kedua itu tulisannya seperti ini kan, count city. Jadi dia kan kalau saya mau ngetik ya saya ketiknya count city gitu kan, nggak bisa ngetik yang lain. Nah, tapi masalahnya ketika dijalankan hasilnya kan seperti ini. Ya. Nah, ini bukan hasil yang diharapkan ya. Mestinya kan kita mau dapat semuanya gitu ya. Maka walaupun perintah seperti ini itu bisa dilakukan, bisa dijalankan tanpa error, tapi ini tidak ideal. Nah, idealnya bagaimana? Nah, kita ubah menjadi seperti ini ya. Kenapa mendadak saya itu bisa memilih? Oke, nah ini dia. Ya, saya create-nya saya ubah. View yang tadi saya drop dulu, lalu buat view yang baru. Di view ini bedanya apa? Bedanya adalah field yang menghitung jumlah kota ya, count city ini saya berikan nama, saya berikan alias, misalnya number of customer. Nah, sekarang ketika saya jalankan, hasilnya sama sebenarnya. Kalau Anda mau bandingkan ini, hasilnya sama. Tapi sekarang di sini ada nama fieldnya, number of customer. Sekarang saya bisa men-select field yang kedua itu dengan namanya. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya saya bisa aja misalnya buat where number of customer lebih besar dari 1, gitu kan? Atau saya bisa juga ambil mungkin gini ya, order by number of customer, saya urutkan gitu ya. Ya, saya bisa membuat yang semacam ini dengan mudah ya. Kalau saya memberikan alias untuk field yang agregat seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan, ini berarti saya kalau saya gabungkan dengan where ini, saya berarti perintah ini bisa sebenarnya tanpa select city bla 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 group by ini. Tapi kalau saya mau pakai where seperti ini, berarti saya kalau tanpa view saya harus menggunakan having. Ya. Belum lagi nanti kalau mau di order by ini nggak mungkin lagi gitu ya. Ini harus jadi subquery. Ya, bagian yang ini harus jadi subquery. Di sini saya dengan membuat view. Jadi secara sintak ini relatif lebih mudah atau lebih rapi. Tapi tentunya
ada biayanya karena kita membuat sebuah view gitu ya. Bayarannya dengan membuat view. Oke, itu adalah tentang view ya. Sebuah virtual table yang fungsi utamanya memang untuk memudahkan query dan nanti bisa dikembangkan lagi untuk masalah security ya. Kita hanya memberikan view-nya saja, sementara tabel aslinya tidak usah kita berikan hak akses. Berikutnya kita mau mencoba mencoba constraint ya, mencoba bereksperimen berpraktikum dengan constraint. Kita buat tabel baru seperti ini ya, kita tabel persons, kita punya 4 field, ID, last name, first name, dan age, umur. Kita jalankan, tidak ada error, kita bisa lihat di bawah ya, affected rows 0, found rows 0, warning 0, jadi tidak ada error. Sekarang kita akan coba insert dengan 3 macam data atau 3 macam query. Yang pertama saya insert ke persons, nilainya 0000. Artinya bahwa keempat field ini saya beri nilai 0. Ya, ini saya jalankan, affected rows 1, tidak ada error. Ya, saya coba tambahkan perintah select di sini. Kita coba mati apa yang terjadi di sana. Ya, ada satu row. Ya, ini ada satu row hasil di mana nilainya 0 semua sesuai apa yang kita inputkan. Jadi tidak ada masalah. Ya. Lalu saya tambahkan row yang atau perintah kedua, saya jalankan yang kedua. Ya, saya berikan value-nya terhadap ID itu 2, last name-nya Do, first name-nya John. Ya, affected rows 1. Dia jalan, ada satu row yang bertambah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, 2 Do John, age-nya 0 karena kita isi. Dan sekali lagi tidak ada masalah. Baris ketiga saya jalankan. Ini affected rows 1, artinya memang tidak ada error di sana. Kita lihat hasilnya. Sekarang yang ini sedikit berbeda. Kita punya baris yang nilainya sesuai dengan apa yang kita input, 14 Do Jin 72. Jadi ini hasilnya kalau kita buat polosan seperti ini. Ya, semua field itu bisa kita beri nilai 0. Nah, sekarang kita coba ubah. Ya, ini saya drop dulu. Lalu saya buat tabel person yang baru. Ya. Sekarang kita menambahkan constraint. Constraint-nya apa? Not null. Ya, ditulis pada field-field yang kita mau buat not null. Karena masih baru, kita bisa lihat bahwa ini tabelnya masih kosong. Saya tambahkan row atau saya jalankan query pertama. Error, ya. Di sini pesan pertamanya langsung kolom ID cannot be null. Ya, ini akan ke mapping ke kolom ID dan ID-nya saya berikan perintah not null, maka dia tidak bisa jalan di sana. Ya. Oke, kalau kita select jelas hasilnya, maka belum ada satu row data pun. Baris kedua saya jalankan, query kedua saya jalankan. Ya, affected row 1 tidak ada pesan error. Kita lihat hasilnya. Mirip yang tadi ya, 2 Do John, age-nya 0. Karena age-nya itu tidak ada tulisan not null. Jadi pada dasarnya kalau kita nggak define apa-apa seperti ini, seperti tadi juga, itu field tersebut allow null, mengizinkan nilai 0. Lalu yang terakhir saya jalankan, query terakhir, hasilnya kita bisa lihat, dia masuk ya datanya tentunya, tidak ada masalah sama sekali, 14 Do Jin 72. Itu kalau kita membuat constraint not null ya, efeknya akan seperti itu. Sekarang saya drop tabelnya. Berikutnya kita coba tambah query berikutnya untuk meng-create tabelnya. Ya, sekarang ini dengan menambahkan default.
Tidak ada error di sana. Kondisi awal tentunya kolomnya kosong. Kembali kita coba bagaimana kalau kita jalankan yang query yang 00 tetap ditolak. Ya. Sekarang query yang kedua yang jondo, kita lihat tidak ada error, tapi sekarang hasilnya adalah berbeda dengan tadi. Field age, ya, field umur sekarang ada nilainya 10. Kenapa 10? Karena di sini defaultnya bernilai 10. Ya, jadi walaupun tidak diberi nilai, dia tetap akan ada nilainya 10. Sekarang yang terakhir, bagaimana jika diberi nilai di sini 72, saya select hasilnya tetap 72 ya, jondo ini 72, yang jondo yang 10. Karena jondo memang tidak diberi nilai, maka dia menggunakan default. Kita bisa lihat dengan sendirinya kalau kita menggunakan default, maka field tersebut tidak akan bernilai null. Ya, setidaknya untuk nilai awal tidak mungkin null. Nah, itu yang membuat biasanya not null ini akan digabungkan dengan constraint default. Itu materi kita untuk kali ini. Seperti biasa, akan ada versi PDF yang bisa Anda download untuk melihat query-query ini secara lebih lanjut. Sekian, saya Victor Tomo. Terima kasih.